Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya ucapkan kepada Ibu Tika Restianingsi, SSI MSc, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisika Matematika 2. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Fernisa dengan NIM F1C321039 dari kelas AR01, Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan difusi. Kita langsung lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan persamaan difusi, kita harus tahu dulu apa itu persamaan difusi. Jadi, persamaan difusi itu merupakan salah satu bentuk dari persamaan diferensial parsial, di mana untuk bentuk persamaan difusi sendiri, yaitu lambda kuadrat U sama dengan 1 per alfa kuadrat turunan U terhadap waktu. Nah, U itu sebagai fungsi X, Y, Z pada sebelah kiri, dan ditambah dengan T sebagai fungsi waktu. Nah, ini yang akan kita cari, di mana U itu sebagai fungsi X, Y, Z, dan T. Maka cara untuk menyelesaikan persamaan fungsi U tersebut yaitu dengan menggunakan separasi variabel. Jadi, U itu sebagai fungsi X, Y, Z, T, kita pecah menjadi 2, maka menjadi F sebagai fungsi X, Y, Z, kemudian T besar sebagai fungsi dari T, yang mana bisa kita masukkan ke dalam lambda kuadrat, itu menjadi F sebagai fungsi X, Y, Z, maka T-nya keluar, sehingga didapatkan hasil bahwasanya T lambda kuadrat F itu sama dengan F per alfa kuadrat turunan T besar terhadap waktu. Kemudian kita bagi menjadi F kali T. Maka hasilnya menjadi 1 per F lambda kuadrat F sama dengan 1 per alfa kuadrat dikali 1 per T besar, kemudian turunan T terhadap waktu itu menjadi min K. Nah, di sini kita punya dua persamaan 1 dan juga persamaan 2. Untuk persamaan 1, kita selesaikan terlebih dahulu. 1 per alfa kuadrat dikali 1 per T, turunan T besar terhadap waktu, itu sama dengan min K kuadrat. Maka dt per T atau turunan T terhadap T besar sama dengan min K kuadrat, alfa kuadrat, turunan T. Maka, apabila jika dicari, kita dapatkan hasil ln T sama dengan min K kuadrat alfa kuadrat dikali T. Maka, T terhadap waktu, T untuk fungsi waktu, itu sama dengan eksponensial pangkat min K kuadrat dikali alfa kuadrat dikali T. Nah, ini untuk persamaan 1, kita dapatkan diferensial kuadrat F per diferensial X kuadrat ditambah K kuadrat F sama dengan 0. Di sini kita akan dapatkan dua hasil, yaitu dengan fungsi X-nya sama dengan sin KX dan fungsi X-nya untuk cos KX. Untuk persamaan yang kedua, itu kita dapatkan 1 per F lambda kuadrat F sama dengan min K kuadrat. Maka didapatkan hasil lambda kuadrat F ditambah K kuadrat F itu sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan itu supaya gampang. Ini kita bicara yang satu dimensi saja. Maka menjadi U untuk fungsi xt itu sama dengan fx dikali T besar untuk fungsi T. Nah, ini karena ada dua fungsi, ada sin kx dan cos kx, maka eksponensialnya kita masukkan ke sin kx, eksponensial tadi yang fx ini, kita dapatkan eksponensial min kx, min k kuadrat alfa kuadrat T, sin kx, kemudian eksponensial pangkat min k kuadrat alfa kuadrat T dikali dengan cos kx. Nah, maka dari itu kita pilih dari dua hasil ini antara sin kx dan cos kx, dua hasil ini. Nah, di sini kita membicarakan mengenai untuk persamaan satu dimensi. Di sini misal saya punya platinum
di mana ada sumbu Y dan juga sumbu X. Platnya bisa dilihat pada gambar, ini dia, dengan plat yang tak berhingga, dengan panjangnya L. Supaya mudah dianalisis, maka kita letakkan di sini suhunya di sebelah kiri 0 derajat, kemudian suhu sebelah kanannya 100 derajat. Nah, di sini kita bisa rumuskan kondisi mula-mula bahwa U untuk fungsi X, 0 itu di mana semakin ke kanan suhunya itu semakin tinggi, semakin ke kanan suhunya semakin tinggi, dan pada saat X sama dengan L itu suhunya 100 derajat, maka menjadi U untuk fungsi X, 0 itu menjadi 100 per L dikali X. Jadi ketika X-nya 0, berarti suhunya juga 0. Ketika X-nya sama dengan L, maka suhunya itu sama dengan 100 derajat. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya pada X sama dengan 0 itu T-nya atau suhunya itu 0. Atau di sini kita gunakan U untuk fungsi T besar, U-nya sama dengan 0. Berarti kita bisa memilih kedua bentuk ini, kedua bentuk persamaan yang sudah kita dapatkan tadi antara sin kx dan juga cos kx. Kita pilih dimana untuk memenuhi ketika x-nya 0 itu kan suhunya 0, berarti kita pilih sinus, maka kosinus tidak digunakan. Di sini kita ambil eksponensial pangkat min k kuadrat alfa kuadrat sin kx. Maka akan didapatkan hasil untuk U fungsi dari X, T sama dengan eksponensial pangkat min K kuadrat alfa kuadrat D dikali sin Kx. Nah, ini didapatkan nanti hasilnya sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn. Kenapa Bn? Karena di sini kita menggunakan fungsi sinus. Apabila kita gunakan fungsi kosinus, itu kita pakai An. Tapi di sini kita gunakan sinus, maka Bn. Bn dikali dengan eksponensial pangkat min K kuadrat alfa kuadrat T sin Kx. Dengan catatan untuk K-nya itu sama dengan NP per L. Maka didapatkan hasil ini U untuk fungsi X, 0 sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sin NP per L dikali X. Maka sehingga hasilnya 100 per L kali X sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga Bn sin NP per L dikali X. Maka Bn-nya pindah ruas sebelah kiri sama dengan 2 per L integral dari 0 sampai L 100 per L dikali sin NP per L X dx. Selanjutnya, dapatkan hasil menjadi 200 per L kuadrat integral dari 0 sampai L dikali X sin NP per L dikali X dx. Nah, ini integral ini merupakan integral parsial. Maka didapatkan hasil nanti untuk hasil akhirnya itu Bn sama dengan 200 per Pi dikali min 1 pangkat N kurang 1 per N. Nah, untuk hasilnya di mana dengan catatan K itu NP per L. Nah, hasil U X untuk U fungsi X, T itu hasilnya sigma N sama dengan 1 sampai ke hingga 200 pi dikali min 1 pangkat N kurang 1 per N eksponensial pangkat min K kuadrat alfa kuadrat T dikali sin Kx. Nah, ini merupakan penerapan dari persamaan difusi atau kita bisa sebut dengan aliran kalor. Dan penjelasan saya mengenai materi persamaan difusi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.